warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan studi kasus multi-currency dengan nama perusahaan Adem Pet Shop dan Klinik Hewan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Siva Fauzia. Sebelum kami mulai menjelaskan langkah-langkahnya, ada baiknya kami perkenalkan dulu. Nama saya Marian Cinapitupulu, saya sebagai ketua kelompok, NIM saya 11-19-765. Saya Anissa dengan NIM 119031. Saya Davia Nur Aini Prasetyo dengan NIM 11190279. Nama saya Erti Lintia dengan NIM 11190209. Perkenalkan, nama saya Mary Anggraini, NIM-nya 11190123. Kita mulai untuk membahas studi kasus Adem Pet Shop dan Klinik. Berikut ini yaitu informasi perusahaan yang dipunya oleh Adem Pet Shop dan Klinik. Adem Pet Shop dan Klinik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ternak, yaitu perusahaan yang menjual berbagai jenis hewan seperti hamster, kelinci, anjing, dan juga kucing. Perusahaan Adem Pet Shop juga menjual peralatan seperti aksesoris, makanan, dan juga mainan hewan peliharaan. Adem Pet Shop ini berdiri pada tahun 2018 dan menggunakan program ABSS Premier versi 20 ini pada tahun 2020. Dengan profil perusahaan yaitu nama perusahaan Adem Pet Shop dan Klinik, beralamat di Jalan Kamaraya nomor 18 Ring Road Barat, dengan nomor telepon 021 333 442 dan fax 021 333 443, dengan email adempetshop_klinik@gmail.com. Periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember 2020. Dengan jenis usaha penjualan dan perawatan hewan. Nah, berikut ini adalah rincian kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan Adem Pet Shop. Adem Pet Shop menggunakan periode akuntansinya berawal pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dengan daftar perkiraan dibuat sendiri sesuai kebutuhan perusahaan, menggunakan mata uang rupiah dan juga dolar Amerika, dengan kurs mata uang USD-nya sebesar 13.000, menggunakan periode akuntansi 12 bulan, dengan format tanggal hari, bulan, tahun, menggunakan satuan unit. Untuk bank USD-nya digunakan untuk pembayaran hutang usaha dan juga piutang usaha. Untuk sistem pengkodeannya sendiri, untuk faktur pembelian diberikan format FB minus tanggal bulan. Untuk faktur penjualan diberi format FG minus tanggal bulan, kas keluar dengan KK minus tanggal bulan, kas masuk dengan KM tanggal bulan. Nah, mari kita membuat database perusahaan baru melalui program software ABSS Premier versi 20. Jika kita sudah mendownload aplikasinya, kita tinggal klik 2 kali pada icon ABSS-nya. Setelah kita klik 2 kali, maka akan muncul menu seperti ini. Jika kita sudah pernah membuat database, kita klik open. Karena di sini kita akan membuat data baru, maka kita pilih menu create. Setelah kita pilih menu create, akan tampil menu seperti ini. Kita langsung next saja. Nah, lalu akan muncul menu seperti ini, yaitu untuk mengisi profil perusahaan. Kita isi dengan nama perusahaan Adem Pet Shop dan Klinik, dengan alamat Jalan Kamaraya, dengan nomor telepon 021 333 442, dan semuanya diisi sesuai profil perusahaan yang ada di atas. Lalu kita klik next, maka akan tampil jendela accounting seperti ini. Kita akan memilih tahun yang kita memasukkan transaksinya, itu tahun 2020. Nah, untuk akhir periodenya yaitu bulan Desember, dengan awal periodenya yaitu bulan Januari, dan menggunakan periode akuntansi 12 bulan.
Lalu maka akan tampil jendela konfirmasi seperti ini. Jendela konfirmasi yang sudah kita isi sebelumnya. Maka kita klik next aja. Nah, di sini selanjutnya itu ada pilihan menu untuk membuat daftar akun. Di sini ABSS menyediakan 3 menu. Yang pertama yaitu menggunakan daftar akun yang disediakan oleh ABSS. Yang kedua bisa impor daftar akunnya. Yang ketiga kita bisa membuat daftar akun sendiri. Nah, di sini kita membuat sesuai kebutuhan perusahaan, maka kita memilihnya menu yang ketiga. Lalu kita klik next. Maka akan tampil jendela untuk penyimpanan database-nya. Ini terserah mau disimpan di mana, di komputer kalian masing-masing. Setelah sudah, kita pilih next. Nah, karena kita di sini mau langsung membuat transaksinya, kita langsung pilih comment center aja. Nah, setelah kita pilih comment center, maka akan tampil menu si ABSS-nya kayak gini. Untuk membuat data perusahaan baru, karena di sini kita menggunakan mata uang multi currency, maka kita harus mengatur dulu melalui menu setup. Kita pilih preference. Nah, di sini akan tampil jendela seperti ini. Karena kita di sini menggunakan 2 mata uang, maka kita akan checklist ideal in multiple currency. Akan tampil notes dari ABSS-nya. Kita tinggal klik OK aja. Nah, maka akan ke checklist. Kita klik OK. Nah, di sini tuh ada daftar mata uangnya. Mata uang rupiah dengan kurs 1 dan USD-nya kursnya 13.000. Untuk masukkan data mata uangnya, kita pilih menu list. Lalu kita pilih currency. Nah, di sini ada ABSS menyediakan banyak mata uang asing. Karena di sini kita cuma pakai 2, jadi kita hapus mata uang yang lainnya. Kita gunakan 2 aja. Untuk yang USD lokal ini kita ganti menjadi rupiah. Untuk menggantinya kita bisa klik 2 kali. Klik 2 kali pada mata uang yang kita inginkan. Nah, maka akan muncul currency profile seperti ini. Nah, untuk kodenya Indonesian Rupiah Index IDR, currency name-nya rupiah dengan rate-nya 1, simbolnya Rp, position of currency simbolnya before number, negative number formatnya kita pakai parenthesis. Lalu kita klik OK. Nah, untuk membuat mata uangnya USD, kita tinggal klik si mata uang SGD-nya ini, Singapore Dollar-nya, kita klik 2 kali, kita ubah menjadi mata uang USD. Dengan kode USD, currency name-nya United States Dollar, dengan kurs 13.000, currency simbolnya US Dollar, position of currency simbolnya before number, negative number formatnya parenthesis. Kita klik OK. Nah, setelah kita hapus mata uang yang lainnya dan sisa 2, jadi seperti ini tampilannya. Untuk rupiah akan tampil kata lokal. Nah, ini untuk kursnya 1, untuk USD kursnya 13.000. Selanjutnya kita akan membuat setup akun daftar akun baru. Nah, di sini ada daftar yang perlu kita buat daftar akun barunya. Seperti cash USD exchange, bank USD exchange, trade debt store USD exchange, trade creditor USD exchange. Untuk membuat daftar akun baru, kita tinggal pilih modul akun, kita pilih menu akun list, maka akan tampil seluruh daftar akun yang disediakan ABSS RC20 ini. Untuk menambahkan akun baru, kita tinggal klik menu new di sini. Maka akan tampil seperti ini. Kita kan tadi mau menambahkan cash USD dengan akun tipenya bank dan opening balance-nya belum ada, maka kita klik langsung OK.
Nah, yang tadi di sini kan untuk mengisi profilnya. Kita selanjutnya ke detailsnya, maka akan tampil menu seperti ini. Untuk text code-nya kita pakai non-text. Dan untuk currency-nya karena ini USD, maka kita ganti dari rupiah menjadi USD. Lalu kita pilih use currency. Maka akan tampil jendela informasi seperti ini, kita klik OK. Akan tampil currency exchange account yang otomatis akan terbuat jika kita mengklik OK pada menu yang sebelumnya. Nah, dia hanya akan menambah satu nomor dari yang sebelumnya. Kita kan tadi pakai 10 110, maka di sini akan jadi 1011. Maka klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Nah, setelah tadi kita membuat daftar akun, setelah di save, maka akan tampil seperti ini, kas USD dan kas USD exchange-nya di bawahnya, otomatis karena tadi kita pilih di menu sini, otomatis nomornya pun ada setelah nomor kas USD-nya, yaitu 10111. Nah, si kas USD exchange ini tadinya belum bertipe bank. Untuk mengubah tipenya, kita klik 2 kali pada si akun kas USD exchange-nya. Dan di sininya akun tipenya kita ganti jadi bank. Untuk opening balance-nya tetap 0. Lalu kita klik OK. Catatan, untuk akun yang terdapat exchange-nya, mata uangnya jangan dirubah. Biarpun dia USD, tulisannya tetap mata uangnya menggunakan rupiah. Karena di sini tuh tujuannya exchange adalah untuk mengetahui nilai rupiah dari USD itu ke Rp berapa. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Davina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Nuraini Prasetyo akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Anissa. Saya akan menjelaskan yang pertama, setup link account. Setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default akun list yang tidak dapat dihapus, tetapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun yang lain. Hal itu dikarenakan akun tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuatkan jurnal otomatis dan terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Akun yang terhubung tersebut melekat di 4 tempat, yaitu link account yang diisikan dari menu setup, yang kedua link account yang diisikan dari menu list sampai currencies, yang ketiga link account yang diisikan dari menu list sampai text codes, yang keempat link account yang diisikan dari menu list sampai items. Selanjutnya ada setup link accounts and banking accounts. Di sini langkah-langkahnya, pertama tuh pilih menu setup, link accounts, terus account dan banking accounts, lalu klik OK. Yang kedua, setup IDR link account. IDR sales link account, caranya tuh ada awalnya klik menulis currencies, pilih baris mata uang rupiah atau lokal, lalu klik edit. Selanjutnya, isikan 2 link account pada tab receivable seperti berikut ini. Asset account for tracking receivable 1 sampai 1120, piutang usaha. Bank account for customer receipt 1112, Bank Mandiri. Checklist semua keempat pilihan tersebut, lalu isikan akunnya. 1.1 Change freight on invoices in this currency for 2100, pendapatan angkutan. 2.1 Track deposits collected from customer in this currency 21120, pendapatan diterima di buka. 3.1 Give discounts for early payments in this currency for 1300, potongan penjualan.
4.1 Assess charges for late payment in this currency 43100 pendapatan bunga, lalu klik OK. Selanjutnya ada IDR Purchase Link Account. Caranya klik menu List Currencies, pilih baris mata uang rupiah, klik Edit. Lalu isikan dua link account pada tab Payable Accounts seperti berikut ini. Liability Account for Tracking Payables 21100 hutang dagang. Bank Account for Paying Bills 11111 Bank BCA. Checklist pilihan tersebut lalu isikan akunnya. 1.1 Pay freight on purchases in this currency 52100 biaya angkut. 2.1 Track deposits paid to suppliers in this currency 11140 uang muka pada pemasok. 3.1 Take discount for early payments in this currency 52200 potongan pembelian. 4.1 Pay charges for late payments in this currency 91000 biaya bunga, lalu klik OK. Selanjutnya setup USD Link Account. Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing, maka kita harus menentukan kembali link account untuk setiap mata uang asing tersebut. Pertama, USD Sales Link Account. Caranya, pertama klik menu List Currencies, pilih baris mata uang United States Dollars, lalu klik Edit. Isikan dua link account pada tab Receivable seperti berikut ini. Asset Account for Tracking Receivable 10210 Trade Debtors. Bank Account for Customer Receipt 10110 Bank, lalu klik OK. Selanjutnya USD Purchase Link Account, klik menu List Currencies, pilih baris mata uang United States Dollars, lalu klik Edit. Setelah itu isikan dua link account pada tab Payable Account seperti berikut ini. Liability Account for Tracking Payables 20210 Trade Creditors. Bank Account for Paying Bills 10120 Bank, lalu klik OK. Selanjutnya setup pajak link account. Berikut kode pajak yang perlu dibuat. Ada description, tax type, rate, tax collected, tax paid. Caranya klik menu list, tax code, new, lalu klik OK. Selanjutnya setup jobs, kategoris, dan harga. Yang pertama jobs. Jobs oleh ABSS diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan dengan menggunakan fasilitas jobs ini. Perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut. Berikut daftar job yang perlu dibuat. P sebagai produk, J sebagai jasa. Caranya pilih menu, list, lalu jobs, lalu new, lalu klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk job J. Lalu kategori. Kategori menyediakan satu fasilitas tambahan lagi untuk bisa memisahkan laporan per divisi, cabang, atau kategori. Kategori yang dimaksudkan di sini nantinya kita bisa melihat laporan laba rugi, bisa melihat laporan neraca, laporan buku besar, dan per kategori. Selain itu, kategori bisa juga diklasifikasikan sebagai departemen perusahaan yang bersifat cost center. Daftar kategori yang perlu dibuat sebagai berikut. L sebagai lokal, O sebagai overseas. Caranya pilih menu list, kategoris, lalu new. Lakukan langkah yang sama untuk kategoris O. Yang terakhir ada price level. Berikut daftar price level yang perlu dibuat. A sebagai IDR, B sebagai USD.
Caranya pilih menulis, lalu pilih custom list dan field names. Lalu pilih price levels, lalu isikan data seperti gambar di bawah ini. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya setelah Davina. Di sini ada setup opening balance. Di setup opening balance ini, saldo awal neraca bisa dimasukkan dalam satu form secara langsung. Selain melalui menu setup balance account opening balance, saldo awal akun juga bisa dimasukkan langsung di dalam akun itu sendiri di file opening balance. Tetapi jika jumlah akun yang dimasukkan saldonya banyak, maka memasukkan dengan cara tersebut akan lebih lama. Atau saldo awal juga bisa dimasukkan dengan cara membuatkan satu jurnal dari menu Accounts, Recon, Journal Entry. Berikut yang dianjurkan untuk mengisikan saldo awal neraca. Yang pertama, kita pilih menu Setup Balance Account Opening Balance. Lalu tambahkan untuk saldo awal sebagai berikut. Akun dengan mata uang asing diisikan sebesar nilai mata uang asing, maka oleh apps akan dihitung sebesar nilai exchange dikurangnya dari kurs yang diisi di menu list currency. Lalu kita masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain. Misalnya untuk perkiraan akumulasi penyusutan potongan, retur, dan price. Berikut adalah daftar neraca saldo awal perusahaan. Kita harus memasukkannya sesuai dengan daftar neraca saldo awal perusahaan kami, yaitu perusahaan Adem. Ada catatan di sini, saldo awal untuk akun yang exchange tampil secara otomatis atau klik calculate. Di sini ada langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo. Yang pertama, kita pilih menu setup, lalu ke menu balance. Selanjutnya klik account opening balance. Berikutnya masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance sesuai dengan yang ada di daftar neraca saldo awal. Dan jumlahnya harus balance sesuai dengan apa yang ada di neraca saldo awal. Setelah dimasukkan, pasti hasilnya akan balance, yaitu 0. Kemudian ada setup card list. Setup card list atau currency USD. Berikut merupakan data customer, supplier, dan employee yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan mata uang US dollar. Di sini ada tipenya, ada namanya, ada negaranya, ada job, dan ada kategori juga opening balance-nya. Di sini ada customer, PT internal dari Indonesia, jobnya P, kategorinya L, opening balance-nya US dollar 100 US dollar. Lalu customer-nya ada Daniel, PT Global, John dari Amerika Serikat, Indonesia, dan Amerika Serikat. US dollar masing-masingnya ada 50 US dollar, 100 US dollar, dan supplier John-nya 100 US dollar. Kemudian kita pilih menu card file, lalu card list, pilih jenis all cards, new, kemudian isi data seperti gambar yang ada di bawah ini. Pada tab selling detail, ubah data untuk item price level USD, teks kodenya PPN, lalu flag tax kodenya PPN. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Lakukanlah langkah yang sama untuk setup card list selanjutnya. Langkah-langkah yang sama untuk setup card list selanjutnya. Kemudian tampilan card list currency US dollar yang sudah diinput semua datanya.
Seperti yang ada di gambar di bawah ini, harus sama. Yang ketiga ada setup part list. Berikut ini adalah customer, supplier, dan employee yang dimiliki oleh perusahaan kami dengan menggunakan mata uang rupiah. Card tipenya ada customer, namanya PT Cemerlang, country-nya di Indonesia, jobnya P, kategorinya L, opening balance-nya 41.300.000. Kemudian diisikan data-data sesuai dengan yang ada di table. Lalu ada data customer, kemudian pilih menu card file, card list, pilih jenis customer new, isi data seperti gambar di bawah ini. Card tipenya ada customer, country-nya Indonesia, currency-nya IDR. Lalu pilih tab selling detail, ubah data untuk item price level-nya IDR, text code-nya PPN, text code-nya PPN. Diisikan seperti gambar pada table berikut. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk data berikutnya. Tampilan card list-nya ada di table di sini. Yang ketiga ada setup saldo awal customer dan supplier. Setup saldo awal customer dan supplier US dollar. Yang pertama, setup saldo awal customer USD. Langkah-langkahnya, pilih menu setup balance, lalu customer balance, pilih customernya PT internal, lalu klik add sell, pastikan currency-nya sudah diganti menjadi US dollar. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Hingga muncul tampil pesan seperti ini, lalu klik OK. Yang selanjutnya ada setup saldo awal supplier US dollar. Merupakan alokasi total hutang yang telah diinput di account opening balance. Jadi total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal hutang di account opening balance. Langkah men-setup saldo awal supplier. Yang pertama ada pilih menu setup balance supplier balance. Pilih suppliernya John, klik add purchase, pastikan currency diganti menjadi US dollar. Seperti gambar yang ada di table di bawah ini. Pastikan namanya sama dan currency-nya juga sama. Di sini ada supplier name-nya John, terms-nya ada COD, PO-nya 001, date-nya 31 Desember 2019, memo-nya ada pre-conversion purchase, total include tax-nya US dollar 100. Kemudian ada tampilan pesan seperti di bawah ini, klik OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mariance Napitupulu. Terima kasih. Saya Mariance Napitupulu akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dengan teman saya bernama Evi. Setup persediaan, setup item list. Setup item list data dengan data sebagai berikut yang seperti di tabel ini. Cara menginputnya, data persediaan ke data persediaan, item list ke item list, langsung item list yang ini muncul tampilan seperti ini, lalu klik new, isi data tab profilnya sesuai tabel yang di atas tadi, ada item nomornya, ada namanya, lalu di checklist dan diisi HPP-nya penjualan barang dagang dan persediaan barang dagang. Tab buying detail. Tabelnya yang ini, isi unit, nomornya 1, PPN, tab selling, diisi PPN, isi base selling price-nya, isi ID rupiahnya atau IDR, isi USD, lalu klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk item berikutnya.
hasil seluruh setup persediaan, yaitu yang ini. Lalu klik close. Setup opening balance. Hasil yang sama dengan hasil persediaan barang dagang di opening balance. Langkahnya klik inventory, item list akan muncul seperti ini, lalu diklik ini akan muncul ada perintah seperti ini. Tampilan jendelanya, pilihan ini bisa dikosongkan, lalu klik continue. Akan muncul seperti ini, jadi diklik opening balance, lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost yang ini, beserta pilihan akun persediaan pada kolom akun nomor akunnya yang 1160. Klik button record. Kas atau bank masuk. Transaksi pertama, transaksi sesama bank. Pilih modul akun, pilih transfer money, lalu diisi sesuai dengan transaksi ini. Lalu diklik record. Transaksi kedua, yaitu transfer antar bank. Tanggal 1 Januari 2020, perusahaan penambah dana kas dari Bank BCA sejumlah 3.050.000. Pertama, kita ke klik akun, ke transfer money, diisi transfernya yaitu Bank BCA, transfer money-nya tuh kas, amount-nya diisi, memonya diisi, dan tidak lupa untuk transfernya ini dan tanggalnya. Lalu diklik record. Dan kategori juga jangan lupa diklik L. Untuk melihat jurnal yang dihasilkan, tekan Ctrl R, akan muncul seperti ini. Lalu diklik OK. Perusahaan menyetor kas setiap akhir hari. Perusahaan menyetor kas hasil penjualan dalam hari ini pada tanggal 2 Januari 2020 ke rekening Bank BCA, yaitu sebesar 8.050.000. Penyelesaiannya, klik modul banking, spend money, isikan data transaksi seperti gambar ini, lalu diklik OK. Jika ingin melihat jurnal, sebelum mengklik record, kita Ctrl R. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Kas atau bank keluar. Transaksi pertama, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR pada tanggal 24 Januari 2020. Adam Pet Shop melakukan pembayaran gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Dibayarkan kepada Rina sebesar 3.120.000 dengan kategori lokal. Penyelesaiannya, klik akun, record journal entry, isi jurnalnya, lalu jika ingin melihat hasil jurnalnya, klik Ctrl R dan klik OK. Selesai itu, klik record. Transaksi yang kedua, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 25 Januari 2020, Adam Pet Shop melakukan pembayaran gaji karyawan menggunakan mata uang
USD atau dolar, yaitu sebesar 24 dolar. Penyelesaiannya klik akun, record journal entry, isi jurnalnya seperti ini. Sebelum kita ingin memastikan sudah sesuai, klik Ctrl R, akan muncul seperti ini. Jika sudah sesuai, klik OK. Lalu klik record. Pemilik mengambil uang atau frame. Bukti kas keluar. Dibayar oleh Adem Pet Shop sebesar 500.000. Penyelesaiannya, klik modul akun, ke record journal entry, isi jurnalnya seperti ini. Jika ingin memastikan lagi jurnalnya sudah sesuai atau belum, klik Ctrl plus R, lalu di OK, lalu klik record. Perusahaan membayar biaya kebersihan dan keamanan. Dibayar kepada petugas kebersihan sebesar 150.000. Penyelesaiannya, modul akun diklik, record journal entry, isi semuanya jurnalnya sesuai transaksi. Jika ingin memastikan jurnalnya, diklik Ctrl R. Jika sudah sesuai, klik OK, lalu klik record. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan dengan teman saya bernama Mary Anggraini. Terima kasih. Saya Mary Anggraini, saya akan melanjutkan presentasi dari Mariancana Pitupulu. Ada jurnal umum. Penyusutan kendaraan kantor menggunakan recurring. Tanggal 31 Januari 2020, perusahaan mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan. Kendaraan kantor sebesar Rp100.000 dan dijadikan recurring jurnal per bulan. Rinciannya sebagai berikut. General jurnalnya GJ 000001, tanggalnya 31 Januari 2020. Keterangannya penyusutan kendaraan kantor per Januari 2020. Jumlahnya Rp100.000, kategorinya lokal. Penyelesaiannya, pilih modul account, record journal entry, isikan datanya sesuai dengan data yang ada di atas. Klik currency pada jendela exchange, rate bagian currency ubah menjadi IDR, lalu klik OK. Klik save as recurring, maka akan tampil seperti tampilan di bawah ini. Lalu klik save dan klik OK. Lalu ada fasilitas pencatatan pada menu purchase. Fasilitas pencatatan pembelian yang disediakan ABSS terdiri dari yang pertama ada quote, merupakan fasilitas untuk menginput data permohonan barang yang dilakukan antara satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan. Penginputan dokumen ini tidak akan menghasilkan jurnal dikarenakan belum adanya dana maupun barang yang bertambah. Yang kedua ada order. Merupakan fasilitas untuk menginput data pemesanan barang yang dilakukan antara perusahaan dengan pemasok. Penginputan dokumen ini dapat menghasilkan jurnal jika terjadi penginputan uang muka atau DP di kota Pay Today. Yang ketiga ada bill. Merupakan fasilitas untuk menginput data barang yang telah diterima dari pemasok. Penginputan dokumen ini pasti akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan persediaan. Selain itu, akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan pembayaran uang muka maupun biaya angkut jika kotak keduanya terisi. Untuk pembelian tunai, maka jumlah pay today diisi dengan jumlah yang sama dengan total amount. Yang keempat ada pay bill. Merupakan fasilitas yang digunakan untuk menginput pembayaran atas bill maupun pembayaran uang muka atas order ataupun bill.
Lalu ada retur pembelian. ABSS tidak menyediakan form khusus untuk pengisian retur pembelian. Cara pengisiannya sama dengan purchase biasa. Hanya saja untuk kolom receive diisikan dengan angka minus. Setiap melakukan proses retur Anda harus melakukan 2 tahap, yaitu yang pertama mengurangkan invoice quantity minus di dalam form bill, membebankan invoice yang minus tersebut ke invoice lainnya, atau apply to purchase, atau membebankan invoice yang minus tersebut dengan penerimaan uang tunai sebagai pengembalian dana jika pembelian yang diretur tersebut asalnya adalah pembelian tunai. Lalu ada transaksi purchase. Yang pertama, transaksi pembelian tunai dengan mata uang USD. Tanggal 1 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Global, nomor bilnya FB0101. Jenis barang yang dibeli sebagai berikut. Barang ini dikenakan PPN. Jenis barangnya ada P01, nama barangnya cat, jumlahnya 5, harga belinya 270 US dollar. Kategorinya lokal, total harganya 1.350 US dollar. Barang kedua jenisnya P02, nama barang rabbit, jumlahnya 5, harga beli 330 US dollar, kategorinya lokal, total beli 1.650 US dollar. Jadi total keseluruhannya 3.000 US dollar, total pajaknya 300 US dollar, total setelah pajaknya 3.300 US dollar. Penyelesaiannya, pilih modul purchase, enter purchase, klik change to bill, ubah tampilan layout menjadi item, unklik text inclusive, isikan data transaksi purchase, pastikan rate yang digunakan adalah USD. Pay today dapat harganya dari harga total setelah pajak, yaitu 3.300 US dollar. Pilih kategorinya menjadi L atau lokal. Seperti ini. Lalu tekan Ctrl+R untuk melihat efek jurnal dari transaksi tersebut. Klik OK, lalu klik record. Tampilannya akan seperti di bawah ini, lalu klik OK. Yang kedua, transaksi pembelian kredit dengan mata uang IDR. Tanggal 2 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit kepada PT Citra. Nomor bilnya FB0201 dengan termin 2/10 N/30. Jenis barang yang dibeli sebagai berikut. Barang ini dikenakan PPN. Jenis barangnya ada 1, yaitu P04, nama barangnya hamster, jumlahnya 4, harga belinya Rp2.990.000, kategorinya lokal, total belinya Rp11.960.000, total pajaknya Rp1.196.000, total setelah pajaknya jadi Rp13.156.000. Dengan uang muka Rp1.000.000, jadi sisa hutangnya adalah Rp12.156.000. Penyelesaiannya, pilih modul purchase, enter purchase, klik change to bill, ubah tampilan layout menjadi item, unchecklist text inclusive, isikan data transaksi purchase, pastikan rate yang digunakan adalah IDR. Comment thank you, pilih kategori menjadi L. Lalu tekan Ctrl+R untuk melihat efek jurnal dari transaksi tersebut. Klik OK, klik record, lalu tampilnya akan seperti di bawah ini. Setelah itu klik OK. Yang ketiga ada transaksi pembelian untuk jenis pemeliharaan dengan mata uang USD. Tanggal 3 Januari 2020, perusahaan melakukan transaksi pembelian kepada supplier John untuk melakukan pemeliharaan kucing dengan nomor purchase FB0301 dengan rincian sebagai berikut. Nama suppliernya adalah John, termsnya COD atau cash on delivery, purchase-nya FB0301, tanggalnya tanggal 3 Januari 2020,
Deskripsinya pemeliharaan kucing. Account-nya 6 strip 1100, yaitu biaya jasa pemeliharaan. Amount-nya 10 US dollar. Job-nya J atau jasa. Tax code-nya PPN, kategorinya O atau overseas. Exchange rate-nya 12.000 per US dollar. Penyelesaiannya, pilih modul purchase, enter purchase, klik change to bill, ubah tampilan layout menjadi service, isikan data transaksi purchase, pilih kategori menjadi O atau overseas, ganti rate Rp 12.000. Nah, diasumsikan pada tanggal 3 Januari 2020, harga kurs dolar mengalami penurunan menjadi 12.000. Sehingga jangan lupa merubah exchange rate menjadi Rp12.000. Lalu tekan Ctrl plus R untuk melihat jurnal yang dihasilkan. Dan terakhir klik OK dan klik record. Yang keempat ada transaksi pembayaran hutang dengan mata uang IDR. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Citra sebesar Rp40.050.000 dengan nomor invoice 00000004. Kwitansinya seperti yang terlihat pada gambar. Lalu penyelesaiannya, yang pertama klik modul purchase, pay bills, isi kolom sesuai transaksi. Seperti ini. Lalu tekan Ctrl plus R untuk melihat efek jurnal dari transaksi tersebut. Setelah itu klik OK, lalu klik print letter dan klik record. Yang kelima ada transaksi pembayaran hutang dengan mata uang US dollar. Pada tanggal 11 Januari 2020, perusahaan melakukan pembayaran hutang setengahnya dari total hutang kepada John sebesar 50 US dollar. Nomor invoice-nya 00000001 dengan bukti kwitansi seperti apa yang tertera di gambar. Penyelesaiannya, klik modul purchase, lalu klik pay bills, isi kolom sesuai transaksi seperti yang ada di gambar ini. Lalu tekan Ctrl plus R untuk melihat efek jurnal dari transaksi tersebut. Setelah itu klik OK dan klik record. Lalu selanjutnya ada transaksi purchase untuk pengembalian barang yang rusak atau return and debits. Pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor purchase FB1501, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Global berdasarkan nomor transaksi FB0101 tanggal 1 bulan 1 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut. Nah, jenis barangnya ada satu, yaitu P01, jumlahnya 1, harga belinya 270 US dollar, kategorinya L, total beli 270 US dollar, total pajaknya 27 US dollar, dan total setelah pajaknya jadi 297 US dollar. Penyelesaiannya, klik model purchase, enter purchase, lalu setelah itu klik change to bill, pilih layout menjadi item, ubah supplier menjadi PT Global, lalu buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Isikan data transaksi purchase dan pilih kategori L. Lalu klik button record. Pada modul purchase, pilih purchase register. Pada tab returns and debits, klik button return receive refund. Setelah itu, lakukan pengisian data pada jendela settle return and debits. Deposit account-nya 1/0120 bank dalam kurung USD. Amount receive-nya 297 US dollar. Payment method-nya cash. ID-nya CR 00001. Tanggalnya 15 Januari 2020.
Lalu setelah itu tekan Ctrl plus R untuk melihat efek jurnal di transaksi tersebut. Lalu terakhir klik OK dan klik record. Nah, membebankan invoice yang minus tersebut dengan penerimaan uang tunai atau receipt refund sebagai pengembalian dana jika pembelian yang diretur tersebut asalnya adalah pembelian tunai. Lalu selanjutnya ada fasilitas pencatatan pada menu sales. Fasilitas pencatatan pembelian yang disediakan ABSS terdiri dari yang pertama, quote, yaitu fasilitas untuk menginput data penawaran barang kepada pelanggan. Penginputan dokumen ini tidak akan menghasilkan jurnal dikarenakan belum adanya dana maupun barang yang berkurang. Yang kedua ada order, merupakan fasilitas untuk menginput data pemesanan barang yang dilakukan antara perusahaan dengan pemasok. Penginputan dokumen ini dapat menghasilkan jurnal jika terjadi penginputan uang muka atau DP di kotak Pay to Pay. Yang ketiga invoice, yaitu fasilitas untuk menginput data barang yang dikirim ke pelanggan. Penginputan dokumen ini pasti akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan persediaan. Selain itu, akan menghasilkan jurnal yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran uang muka maupun pendapatan angkut jika kotak keduanya terisi. Untuk penjualan tunai, maka jumlah paid today diisi dengan jumlah yang sama dengan total amount. Receive payment merupakan fasilitas yang digunakan untuk menginput penerimaan pembayaran atas invoice maupun penerimaan pembayaran uang muka atas order ataupun invoice. Transaksi sales yang pertama ada transaksi penjualan barang dengan mata uang asing, yaitu USD. Nah, transaksinya itu tertera pada faktur yang ada pada gambar. Cara penyelesaiannya, pertama, klik modul sales, lalu enter sales, ubah layout menjadi item, pilih tab invoice, pilih pelanggan atas nama PT internal, pilih term menjadi in a given, tanda pagar, over days, unclick text inclusive, input data transaksi penjualan, seperti di gambar ini. Lalu jurnal yang dihasilkan, tekan Ctrl plus R, klik OK, lalu klik record. Yang kedua ada transaksi penjualan tunai dengan mata uang rupiah. Transaksi ini menggunakan faktur seperti yang ada pada gambar. Penyelesaiannya, pilih modul sales, lalu enter sales, ubah layout menjadi item, pilih tab invoice, pilih pelanggan atas nama Rasti, pilih term pada COD, input data transaksi penjualan tunai, isikan pay today sesuai harga yang ada di total amount atau total setelah pajak, lalu pilih kategori L seperti gambar di sini. Lalu untuk menghasilkan jurnal, tekan Ctrl plus R. Setelah itu klik OK, lalu klik record. Ketiga ada transaksi penjualan jasa pemeliharaan hewan dengan mata uang US dollar dengan faktur seperti yang ada di gambar. Penyelesaiannya, pilih modul sales, enter sales, ubah layout menjadi service, pilih tab invoice, pilih pelanggan atas nama Daniel, pilih term jadi COD, input data transaksi penjualan jasa, seperti ini. Lalu menghasilkan jurnalnya, tekan Ctrl plus R, lalu akan tampilan seperti ini, lalu klik OK, dan klik record. Lalu yang keempat ada transaksi penjualan untuk pengembalian barang dagang yang rusak atau return and credit. Pada tanggal 15 Januari 2020, customer atas nama PT Internal mengembalikan barang yang rusak berdasarkan transaksi 1 Januari 2020 dengan nomor invoice FJ0101 untuk retur PT Internal menginginkan pengurangan piutang atas retur yang terjadi dengan rincian seperti yang ada pada gambar. Penyelesaiannya, pilih modul sales, enter sales, ubah layout menjadi item,
input data transaksi retur. Lalu ABSS tidak menyediakan kolom untuk retur. Maka dari itu, kita harus mengetik dengan angka minus di depannya. Seperti yang ada pada gambar ini. Lalu klik record, pilih menu sales, pilih sales register, pada tab return and credit, lalu apply to sale. Terakhir, klik record. Yang kelima ada melunasi transaksi pembayaran melalui receive payment dengan mata uang US dollar. Pada tanggal 17 Januari 2020 dengan nomor faktur FPJ001, PT Internal melunasi hutang kepada perusahaan tanggal 1 Januari 2020 sebesar 429 US dollar transfer lewat bank dengan USD. Penyelesaiannya, pilih sales, receive payment, input data transaksi seperti gambar yang ada di layar, lalu klik record. Setelah kita mengisi transaksi-transaksi di dalam database, penjualan, pembelian, dan kas bank, kita bisa memilih laporan-laporan yang kita inginkan. Nah, untuk yang pertama kita akan menarik trial balance-nya untuk si PT Adem Pet Shop-nya ke programnya. Klik modul akun, terus ke report. Nah, di sini banyak menu-menunya. Karena di sini kita ingin melampirkan laporan trial balance, maka kita pilih trial balance. Ini periodenya kita pilih, yaitu bulan Januari ya. Maka akan tampil seperti ini. Kita perbesar aja. Nah, maka akan tampil trial balance-nya si PT Adem Pet Shop per Januari. Hasilnya seperti ini. Ada akun debit kreditnya, ada nama akunnya. Jika kita sudah dapat laporannya, kita bisa simpan atau kita bisa cuma close aja. Untuk laporan-laporan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Akan menjelaskan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, Anissa. Anissa itu menjelaskan laporan trial balance dan di sini saya akan menjelaskan laporan all purchase. Pertama kita klik bagian reports, tanda panah yang di bagian reports. Lalu kita pilih purchases. Lalu kita scroll ke bawah. Kita ke bagian purchase register. Lalu double klik all purchases. Lalu di sini kita ubah bulannya, kita pakai bulan Januari, tanggal 1 bulan 1 2020 sampai bulan Januari tanggal 31 bulan 1 2020. Lalu kita klik display. Di sini akan tampil laporan dari purchase register di bulan Januari 2020. Selanjutnya, laporan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Evi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laporan sales. Pertama-tama kita pilih menu report, klik index to report, masuk ke menu sales, kita cari data customer, masuknya di sales summary, kita klik 2 kali pada sales summary. Date from-nya kita rubah jadi Januari, tanggal 1 bulan Januari 2020 sampai dengan Desember, tanggal 31 Desember 2020.
Lalu kita klik display. Di sini muncul laporan sales periodenya dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Di sini ada customernya 3 ya. Ada Daniel dengan nomor ID-nya FJ0301, tanggalnya tanggal 3 bulan Januari 2020. Jumlahnya 23 US dollar, pajaknya 0 US dollar, current balance-nya 0, statusnya close atau sudah ditutup. Di sini yang kedua ada PT internal. PT internal tanggalnya ada 2, nomor invoice-nya FJ0101, tanggal yang pertama tanggal 1 bulan Januari 2020, maunya ada 700 US dollar, pajaknya 70 US dollar, current balance-nya sudah 0 US dollar, statusnya close atau sudah ditutup. Tanggal yang kedua ada tanggal 15 bulan Januari 2020, jumlahnya 310 US dollar, tax-nya 31 US dollar. Current balance-nya 0, statusnya sudah di closing. Jadi jumlah pada PT internal, jumlah maunya 390 US dollar, pajaknya 39 US dollar. Yang ketiga, nama customer-nya ada Rasti, nomor ID-nya FJ0201, tanggalnya tanggal 2 bulan Januari 2020, sel maunya 3.625.000, pajaknya 362.500, current balance-nya sudah 0, statusnya sudah closing atau ditutup. Jumlah dari PT Rasti 3.625.000, pajaknya 362.500. Sekian laporan sales yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya ada laporan laba rugi yang dijelaskan oleh teman saya Mariance Napitupulu. Terima kasih. Saya Mariance Napitupulu akan melanjutkan laporan keempat, yaitu laporan laba rugi yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan teman-teman saya. Mari kita mulai untuk laporan laba ruginya. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik report, lalu klik akun, klik income statement karena ini laporan laba rugi, kita klik sampai di sini, lalu di customize. Karena kita ingin melihat laporan laba rugi di bulan Januari dan transaksi kita juga di bulan Januari, jadi kita mengisi tanggalnya di tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Januari 2020. Lalu di display akan tampil laporan laba ruginya, yaitu jendela seperti ini. Inilah laporan laba rugi dari perusahaan kami, yaitu Adam Pet Shop dan Klinik Hewan. Sekian laporan dari laba rugi. Laporan kelima akan dijelaskan dengan teman saya bernama Mary Anggraini. Terima kasih. Yang terakhir, saya akan menunjukkan laporan neraca per 31 Desember 2020. Caranya yang pertama klik report, lalu klik index to report, lalu klik account, pilih balance sheet, double klik di standard balance sheet, lalu ubah select periodenya menjadi Desember, isikan as of-nya yaitu 31 Desember 2020. Lalu klik display. Lalu muncul balance sheet.
laporan neraca per 31 Desember 2020. Seperti yang ada pada gambar. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebih yang mohon maaf. Dan terima kasih Bu Siva Fauzia atas bimbingannya. Teman-teman semua yang sudah menyaksikan presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.